kita dan selamat beribadah melalui ibadah komsel kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami terus sembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini, karena Engkau terus memberkati, menyertai, bahkan memelihara perjalanan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa, kalau pada malam hari ini anak-anak Tuhan dapat memberikan waktu untuk memuji dan muliakan nama-Mu melalui ibadah kami pada malam hari ini. Mari berkati jemaat Tuhan sehingga mereka membuka hati dan pikiran mereka untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini yang diambil dari Matius 25, yaitu ayat 10 sampai ayat 13. Matius 25 ayat 10 sampai ayat 13. Kami bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini, bijaksana mempergunakan waktu. Bijaksana mempergunakan waktu, yaitu supaya kita dapat benar-benar menggunakan atau mengatur waktu yang ada yang Tuhan sudah berikan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan atau bahasa mengatakan waktu itu adalah uang. Nah, ya bagi saya artinya ini, waktu itu mahal, karena itu harus kita pergunakan sebaik mungkin. Ya, harus kita pergunakan sebaik mungkin. Demikian juga ada seorang pemuda yang dalam hidupnya yang sering mengalami kegagalan, ya. Nah, pertama ia masuk ke perguruan tinggi, lalu ia gagal. Lalu ia memilih, yaitu mencoba untuk honor di salah satu sekolah SD. Ia mulai mengajar, namun ia tidak punya pengalaman, lalu dikeluarkan. Demikian juga ia mencoba kembali bekerja di salah satu perusahaan. Nah, ternyata dia lamban, lalu dipecat, keluar dari perusahaan. Ia kecewa, namun istrinya tetap memberikan kekuatan dan pengharapan bagi suaminya supaya tetap selalu sabar dan setia. Lalu ia tepat berumur 30 tahun, ternyata ia mempunyai bakat, ya, yaitu untuk membimbing di salah satu sekolah, yaitu sekolah yang luar biasa, yaitu tempat orang-orang cacat. Nah, ia sudah mulai menggemari, bahkan ia membuka sekolah itu. Nah, lalu berkembang. Lalu ia membuka toko untuk menjual bahan-bahan keperluan, yaitu untuk sekolah luar biasa atau yang cacat. Jadi bukan hanya satu toko, ternyata toko itu juga ada di mana-mana. Jadi dia boleh disebut menjadi orang yang sukses, ya, orang yang sukses. Nah, pada suatu saat, ya, si suami bertanya kepada istrinya, "Mengapa kamu selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagiku saat aku terus mengalami kegagalan?" Itu yang dipertanyakan suami kepada istrinya. Lalu istrinya mengatakan demikian, ya, "Aku yakin pasti Tuhan akan memberi
jawaban daripada istrinya. Nah, sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan tepat pada waktunya. Itu yang menjadi jawaban suaminya kepada istrinya kepada suaminya. Jadi engkau tidak gagal lagi, tetapi engkau sudah sukses. Untuk itu hargai dan sayangilah waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kamu hingga kamu pada saat ini menjadi orang yang sukses. Itu yang dikatakan. Ya. Itu yang juga membuat suaminya bangga walaupun beberapa kali ia gagal. Namun ada waktu dan kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada suami. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca berbicara tentang 10 gadis. Mengapa dikatakan 5 bodoh dan 5 bijaksana? Nah, mari kita melihat. Ya, kita melihat dari sisi 5 bodoh tadi, ternyata ya mereka ini lalai mempergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Lalai menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, mari kita lihat bagaimana sikap 10 gadis tadi. 5 bijak membawa pelita, ya, membawa minyak, menggunakan waktu sebaik mungkin dan bertanggung jawab. Sehingga saat mempelai datang, mereka juga ikut masuk ke dalam pesta itu. Itu yang 5 bijak. Sementara 5 yang bodoh tadi membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Tidak bertanggung jawab dengan waktu. Lalai menggunakan waktu. Lalu mereka terlambat. Pintu ditutup. Bahkan mereka dikatakan tidak boleh masuk. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ke-10 anak gadis tadi, mereka ini sama-sama diundang, ya, tidak beda persyaratan, hanya tadi kesilapan dan kekurangan yang 5 yang disebut bodoh tadi, tidak mempergunakan waktu yang baik dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan atau Tuhan yang mengundang itu. Mereka lalai. Mereka tidak bertanggung jawab. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, ini masalah waktu. Ini masalah kelalaian. Mari, pelita itu, ya, nyala karena ada minyak, kan begitu? Pelita gambaran firman Tuhan, sementara minyak itu adalah gambaran Roh Kudus. Pelita tanpa minyak berarti nggak bisa nyala. Pelita gambar firman Tuhan tadi, firman Tuhan juga tanpa bimbingan Roh Kudus, tanpa diberi pengertian oleh Roh Kudus, tidak dapat bertumbuh dan tidak dapat berbuah. Nah, inilah tadi sikap 5 yang bodoh tadi. Firman itu tidak tumbuh, tidak berbuah. Karena apa? Mereka lalai menggunakan waktu, lalai menggunakan kesempatan yang ada, yang diberikan bagi mereka pada saat itu. Nah, mari, ini mengingatkan gambaran tentang hidup kita juga. Jangan kita lalai mempergunakan waktu, tapi mari kita gunakan waktu dan kesempatan ini yang diberikan Tuhan bagi kita. Selagi Tuhan membuka hati untuk kita, Dia tidak menutup mata untuk kita, tapi Dia selalu melihat kepada kita dan memandang kepada kita. Dalam situasi atau kondisi apapun yang kita alami, Dia tahu. Nah, mari jangan kita lalai, tapi mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Nah, untuk itu kepada kita, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, mari kita mau belajar mempergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan memenuhi panggilan dan melakukan pelayanan atau pekerjaan yang telah diberikan kepada kita. Jadi jangan terlambat, ya, jangan terlambat, jangan tunda, jangan tunggu-tunggu, tapi lakukan apa yang dapat kita lakukan selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Satu. Yang kedua, belajar bertanggung jawab. Saat Allah menyediakan yang terbaik bagi kita, baik itu
pemberian Allah. Itu kesempatan bagi kita, Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita jaga, mari kita pelihara. Yang ketiga, mari kita pakai atau gunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Karena ya, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan, untuk memperbaiki juga, sekaligus yaitu melengkapi segala kekurangan, kelemahan bagi kita. Ini juga kesempatan dan ini juga waktu bagi kita. Jadi tidak ada kata istilah terlambat, tapi mari, ini waktu, ini kesempatan juga. Jangan kita terlena oleh karena pengaruh dan situasi dunia ini, ya. Jangan terlena. Tapi mari pergunakan waktu untuk ya kesempatan mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita dan melengkapi diri kita mungkin dalam segala kekurangan-kekurangan untuk lebih baik lagi. Ya. Untuk lebih baik lagi. Untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang keempat, waktu akan berjalan terus. Ya. Waktu akan berjalan terus, tidak dapat terulang kembali seperti masa yang lalu. Untuk itu, marilah hidup bijaksana, sebagaimana tadi kelima wanita bijaksana. Apa yang kita dapatkan dari mereka? Ya. Perlengkapan yang lengkap, bijaksana, bertanggung jawab, mempergunakan waktu yang baik dan kesempatan yang baik. Mereka dapat masuk, dapat diterima dan masuk ke dalam perjamuan. Jadi mereka tidak terlambat, mereka tidak lalai, tapi mereka bijaksana. Jadi mari kita mempergunakan waktu di dalam hidup kita dengan bijaksana, ya. Jangan membuang-buang waktu atau menunggu-nunggu waktu, tapi jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu mari pergunakan waktu, pergunakan kesempatan ini bagi kehidupan kita. Masalah tetap masalah. Itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Tapi waktu, ya, pemberian Allah itu mari kita gunakan sebaik mungkin. Dan kesempatan sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami tetap bersyukur, oh Bapa, kalau Engkau terus berkenan bagi kami. Biarlah anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang bijaksana. Bijaksana mempergunakan waktu dalam segala hal, ya Bapa. Baik itu dalam kesulitan, kesusahan, baik itu juga dalam sukacita. Sehingga waktu itu tidak berlalu begitu saja tanpa berguna dan bermanfaat. Tapi biarlah waktu itu dapat berguna bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa semua ini adalah rancangan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Untuk itu mari berkati seluruh anak-anak Tuhan dengan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sehingga mereka dapat mengatur waktu sebaik mungkin dan dapat bersyukur karena Tuhan sudah memberikan yang lebih baik. Dan jadikan menjadi anak-anak yang bijaksana. Oh Bapa, kami terus berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu menyapa mereka. Baik di dalam hal apapun Bapa, baik dalam hal kesulitan pada saat ini, dengan terutama situasi kami. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan anak Tuhan walaupun di mana berada. Berkati semua anak-anak kami, pekerjaan Tuhan. Demikian juga Bapak kesehatan jemaat Tuhan yang tidak luputkan berdoa bagi Bapak dan Ibu yang berada di rumah sakit. Mari Bapak kasih-Mu selalu yang menyertai memberkati mereka sehingga mereka boleh pulih dan pulang ke rumah masing-masing. Demikian juga yang ada di rumah, mari berkati. Berkati juga Bapak seluruh perekonomian kami. Walaupun situasi ini Bapak, tapi Tuhan tidak pernah yaitu memberikan kesulitan bagi kami. Tapi Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan pada saat ini. Kami percaya jalan banyak,
yang Tuhan tunjukkan bagi seluruh anak-anak Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Mari berkati seluruhnya jemaat Tuhan dimanapun berada. Demikian juga ibadah kami, baik seluruh seksi Bapak dimanapun berada. Sehingga tidak ada kebosanan karena kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Marilah kita pulang dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di Komsel minggu yang akan datang. Shalom.